Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di antara teman-teman yang mau buka usaha toko komputer? Atau mungkin sudah punya toko komputer tapi masih bingung gimana cara mencatat transaksi, membuat catatan pelanggan, dan stok produknya? Jangan sampai ribet sendiri karena pakai cara manual ya. Karena sekarang ada cara yang lebih rapi, modern, dan gampang dikontrol. Bersama saya Arfan Aziz. Di video kali ini kita akan bahas solusi aplikasi kasir IPOS 5 untuk usaha toko komputer. Trigonal Tutorial. Oke, untuk langkah yang pertama di sini teman-teman harus menginput item atau komponen hardware yang nantinya akan kita rakit menjadi komputer. Ya, kalau kita lihat di daftar item, di sini saya sudah membuat beberapa item ya atau komponen-komponen yang nanti akan kita rakit. Nah, ini ada RAM, ya ada prosesor dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah, nah di sini teman-teman jika memang nanti pada usahanya itu ingin membuat atau ingin ada jasa ya seperti servis atau jasa install ulang, maka di sini teman-teman bisa membuat item jasanya ya. Untuk caranya di sini bisa klik tambah item baru. Kemudian karena item tersebut nanti kita jadikan sebagai jasa, maka kita pilihnya tipe itemnya itu adalah jasa. Kemudian contohnya di sini jasa 01. Kemudian nama itemnya jasa install ulang ya Windows. Kemudian jenisnya di sini kita tambah baru ya, misalnya di sini jasa. Kalau sudah kita pilih jasa. Oke, untuk mereknya bisa dikosongkan ya. Nah, kemudian HPP sistemnya di sini karena dia jasa maka tidak memerlukan HPP sistem ya. Karena untuk item jasa ini dia tidak memerlukan HPP gitu. Lalu untuk satuan harga jualnya di sini kita pilih misalnya piece ya. Misalnya di sini untuk harga jualnya, harga jual untuk item jasa itu jasa install ulang misalnya 100.000 contoh ya. Harga jualnya. Ini contoh aja ya teman-teman. Ya, kemudian kalau sudah bisa langsung disimpan. Oke, kemudian kita buat baru lagi di sini untuk jasa servis ya. Jasa 02 di sini berarti jasa servis. Nah, misalnya ini jasa, kemudian langsung kesatuan dan harga jual. Nah, ini kita pilih piece. Kemudian harga jualnya bisa disesuaikan ya. Biasanya kalau harga servis itu dia tergantung dari kendala di komputernya ya. Itu biasanya kendalanya karena apa? Nah, nanti harganya itu berbeda. Nah, contoh aja di sini harga jualnya itu misal ya, contoh ya 150 misal aja ya. Nanti ini bisa diubah di penjualan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau sudah kita simpan. Kalau sudah kita simpan, langsung kita rakit ya. Ini sudah kita buat semua. Ya, oh ya, sebelum kita ke menu perakitan, di sini untuk item laptop, di sini karena toko komputer biasanya juga menjual laptop ya. Nah, di sini untuk laptop, di sini kita menggunakan item serial karena laptop tersebut adalah barang elektronik ya, sehingga perlu kita centang untuk serialnya ya. Gitu. Kemudian di sini untuk item Windows Home dan juga item Microsoft Office ya. Nah, ini juga dia menggunakan serial. Ya, di sini kita coba input dulu ya di menu persediaan daftar item untuk saldo awalnya. Nah, di sini misal kita input data serialnya, contoh aja ya 12345. Contoh aja ya seperti ini. Oke, kalau sudah kita cari tadi item apa. Nah, ini office ya. Office-nya juga. Misalnya ini nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, karena di sini stoknya yang saya isi saldo awalnya misalnya stoknya ada 3. Nah, berarti yang perlu diisi di sini hanya 3 saja. Gitu. Kemudian ada lagi satu lagi tadi laptop ya. Laptop. Nah, kita panggil dulu di sini. Nah, ini laptop Lenovo, misalnya kita punya 3 unit juga. Oke. Data serialnya misalnya A12345. Ini ya. Kalau sudah kita bisa simpan. Nah, setelah kita simpan, lalu kita simpan untuk saldo awalnya. Ya, sudah berhasil disimpan.
Nah, lalu di sini kita refresh, dan nanti otomatis dia di bagian laptop. Nah, ini sudah bertambah ya untuk stoknya. Nah, lalu kita langsung rakit. Ya, di sini kita akan membuat item perakitannya ya. Kita buka menu master data, kemudian daftar item. Nah, lalu buat item baru. Di sini kita pilihnya item rakitan. Kemudian kodenya misalnya paket PC 001. Nah, lalu nama itemnya misalnya paket komputer 01. Nah, gini ya. Jenisnya di sini alat saja, mereknya boleh dikosongkan. Sistem AVP-nya kita pakai yang Vivo. Kemudian di sini kita masukkan untuk data rakitannya ya. Nah, data rakitannya di sini misalnya tadi kita buat ya, misalnya di sini ada casing ya, kemudian heatsink fan, kemudian ada lagi keyboard ya, lalu ada motherboardnya. Setelah motherboard ada monitor. Oke, setelah monitor kita ada RAM. Nah, RAM ini bisa sesuai kebutuhan ya. Kalau memang paket 01 tersebut, ini kan yang kita buat adalah paket 01 ya. Kalau paket tersebut misalnya RAM-nya 8 ya, maka kita pilih yang RAM 8. Oke. Di sini kita buat lagi. Misalnya pakai kabel SATA 1 piece ya, 1 biji di sini. Oke. Kemudian kita pilih lagi, misalnya ada speakernya, kemudian SSD. Sini juga sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan isi paket komputernya. Misalnya di situ paket 01 ini dia yang 128, maka kita pilih yang 128. Kemudian setelah itu ada mouse. Nah, mouse belum ya tadi ya. Mouse. Lalu ada, oh iya, prosesornya belum ya. Prosesornya contoh ini adalah yang versi i5 ya, atau i5. Kalau sudah, RAM sudah, SSD sudah. Nah, power supply belum ya di sini ya. Di sini power supply. Nah, power supply kalau sudah, coba kita cari lagi yang belum. Oke, di sini sudah termasuk Microsoft Office ya, dan juga sudah termasuk Windows Home, misalnya Windows 11 ya, gitu. Lalu selanjutnya, oh ini ya, TP-Link ya. Kita biasanya butuh TP-Link ya sebagai dongle WiFi. Kita cek lagi kira-kira apa yang belum. Untuk RAM sudah, heatsink, casing sudah. Nah, kalau sudah, di sini bisa kita masuk ke satuan dan harga jual. Satuan dasarnya misalnya piece ya. Sini untuk harga pokoknya itu dia ngambil dari sini ya. Dari total semuanya, ini harga pokoknya di total jadi 4.900.000. Nah, lalu di sini kita sesuaikan harga jualnya, misalnya contoh 6 juta. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, untuk lain-lain di sini bisa dikosongkan atau bisa dilewati saja. Kalau sudah, bisa kita klik simpan. Ini sudah selesai. Nanti akan ada item yang namanya komputer. Nah, ini ya, paket komputer 01. Kalau teman-teman mau bikin paket komputer 02 atau mau membuat paket komputer dengan spesifikasi lain, maka bisa nanti ya dibuat dari yang tadi. Di sini kita tambah item baru lalu masukkan rakitannya. Nah, pastikan sebelum teman-teman membuat rakitannya itu komponen-komponennya sudah diinput dulu di daftar item ini. Gitu. Ini saya contohkan satu saja ya. Nah, kalau sudah, contoh misalnya ada yang membeli. Ya, ada yang order pelanggan, ada yang order paket komputer 1 ini. Nah, contoh di sini kita input pelanggannya. Contoh pelanggan A. General, kita simpan. Kemudian setelah itu kita buka menu perakitan, lalu daftar proses perakitan. Nah, di sini kita klik tambah, lalu pelanggannya siapa yang order, contoh pelanggan A. Kemudian kode itemnya misalnya tadi paket. Nah, ini ya, paket komputer. Nah, lalu dia contoh ordernya itu satu paket atau satu piece komputer ya. Nah, ini bisa kita pilih atau kita masukkan jumlahnya 1. Berarti di sini kita klik dulu ya. Kita klik data rakitannya. Kita klik di sini, kemudian untuk
item yang, nah ini kita perlu input ya data serialnya. Ini data serialnya yang mana yang akan kita keluarkan untuk item Windows 11 Home. Nah, contoh yang ini ya, 1345 untuk data serialnya, kita simpan. Kemudian ada lagi ya, tadi berarti yang Office. Ya, contoh kita cari Office di sini. Nah, ini ya. Office data serial, contoh yang ini ya. 1345 5321. Nah, sudah kita simpan. Oke, sebentar. Di sini kalau misalnya memang nanti si pelanggan itu contohnya mau upgrade ya, karena di sini kan misalnya RAM-nya itu menggunakan RAM yang 8 GB. Nah, umpama dari pihak pelanggan dia mau upgrade atau mau ganti, saya nggak mau yang 8 GB, saya maunya yang 16 GB. Nah, berarti di sini bisa klik hapus detail ya, hapus detail, kemudian tambah RAM yang 16 GB. Nah, gini ya. Nah, kalau sudah bisa kita simpan. Ini nanti akan otomatis mengambil dari stok yang ada di daftar item gitu. Contohnya seperti ini ya. Kalau sudah kita klik simpan, setelah itu kita simpan. Nah, kalau sudah nanti otomatis dia akan di bagian sini ini akan mengambil dari masing-masing stoknya ya, akan mengambil dari masing-masing stoknya. Kita lihat yang sudah berkurang karena tadi stoknya itu 10 semua ya, 10. Nah, ini masih ada 10 karena kita menggunakan yang Intel Core i5. Nah, ini masih ada 3 karena memang yang dibeli adalah komputer. Nah, untuk RAM tadi harusnya kan kita menggunakan yang 8 GB ya, tapi karena pihak pelanggannya itu ingin ganti menggunakan RAM yang 16 GB, berarti stok yang berkurang adalah yang 16 GB gitu. Kemudian di sini sudah. Lalu di sini untuk item paket komputer 01-nya dia masih 0 ya, karena memang belum kita input untuk proses jadinya. Nah, setelah kita input tadi di daftar proses perakitan untuk menambahkan stok paket komputer 01 ini dia masih 0 ya. Nah, ini masih 0. Nah, ketika kita input di sini di daftar proses jadi ya, kita buka menu perakitan, kemudian daftar proses jadi, nanti kita klik tambah. Nah, lalu pelanggannya kita isikan tadi pelanggan A, lalu di sini perakitan, contoh ya ini sudah kita buat tadi nih untuk item perakitannya ya, atau proses perakitannya. Kita klik, nah, lalu kita klik simpan. Otomatis setelah kita buat daftar proses jadinya, kita tutup lagi. Nah, di sini kalau kita refresh di bagian daftar item, nah dia untuk paket komputer 01 dia sudah ada stoknya. Nah, di sini setelah kita input perakitan daftar proses jadi, maka otomatis dia stok pada paket komputer 01-nya dia sudah bertambah menjadi 1 ya. Nah, kalau stoknya sudah ada, berarti kita sudah bisa menginput ke transaksi penjualannya. Itu contoh di sini saya menggunakan transaksi penjualan ya. Teman-teman bisa menggunakan transaksi penjualan ataupun penjualan kasir. Nah, di sini saya contohkan menggunakan daftar penjualan ya. Kemudian kita klik tambah. Nah, lalu pelanggannya tadi pelanggan A yang membeli perangkat komputernya. Nah, lalu itemnya di sini komputer misalnya ya. Komputer. Nah, karena harga 6 juta ini adalah harga yang menggunakan RAM 8 GB, nah tentunya kalau misalnya pelanggan tersebut ingin mengupgrade ya, atau ingin ada request jika menggunakan RAM yang 16 GB, berarti otomatis harganya akan naik ya, atau bertambah. Ya, harusnya 6 juta, contoh misalnya menjadi 6.500.000 contoh ya. Nah, berarti nanti teman-teman bisa diubah aja langsung harganya itu di transaksi penjualannya ya. Tuh, seperti ini. Kalau sudah, nah di sini ada biaya lain ya untuk ongkos kirimnya. Nah, contoh misalnya pengirimannya itu dari Bekasi ke Jakarta. Nah, misalnya karena ini adalah perangkat komputer, ya pasti kan harus menggunakan packing kayu. Kalau menggunakan packing kayu, berarti teman-teman nanti akan ada ini ya, biasanya itu beratnya berapa, kemudian panjang kali lebarnya juga nanti mungkin bisa dihitung ya. Contoh aja di sini pengirimannya itu ongkirnya kurang lebih misal 200.000 ya, misal aja ini.
Kalau sudah, ini totalnya 6.700.000, kita bisa input di pembayaran kolom tunai. Contoh di sini pembayarannya itu tunai ya, 6.700.000. Oke, uang misalnya uangnya itu uang cash ya. Kalau transfer bisa dipilih di sini ya, untuk kode akunnya bisa Bank BCA, Bank Mandiri atau Bank BNI. Nah, di sini sebagai contoh di video kali ini saya akan mencontohkan pembayarannya itu menggunakan uang cash ya atau kas kecil. Kalau sudah kita klik oke. Nah, bisa disimpan. Nah, setelah kita simpan, otomatis dia nanti di master datanya akan berkurang ya stok paket komputernya. Nah, ini sudah berkurang, berarti transaksi atau proses perakitannya itu sudah berhasil. Oke, contoh kasus misalnya di sini teman-teman untuk item komponennya ini ada yang sudah habis ya. Contoh di sini saya kurangi ya. Ini contoh aja di persediaan saldo awalnya, misal untuk item ini RAM lah misalnya ya. RAM yang 8GB ini dia misalnya stoknya 0 ya atau habis. Bisa ya, berarti kita hapus saja ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, di sini sudah 0 ya. Oke, sudah 0 untuk item RAM-nya. Contoh di sini ada pelanggan yang membeli tapi dia menggunakan RAM 8GB. Nah, karena tidak ada stoknya, apabila teman-teman melakukan atau menambah stoknya itu dari stok opnam di sini. Oke, sebentar. Contoh di sini RAM ya. RAM 8GB. Nah, dia misalnya karena stoknya 0, teman-teman ingin input 1 karena untuk transaksi penjualan. Nah, seperti ini. Berarti nanti untuk perhitungan labanya dia akan menjadi keuntungan 100% ya. Karena di sini teman-teman menginput stoknya itu bukan dari pembelian. Otomatis kalau bukan dari pembelian, maka stok tersebut dia tidak menggunakan HPP untuk perhitungan labanya. Jadi nanti otomatis kalau ada transaksi penjualan yang menggunakan item tersebut, atau jika ada transaksi penjualan yang di dalam transaksi penjualan tersebut ada stok yang diinput dari stok opnam, maka dia akan menjadi 100% keuntungan. Gitu, contohnya seperti ini ya, item RAM yang tadinya stoknya 0, tapi karena urgent ada kebutuhan dari pelanggan. Nah, di sini diisikan stoknya 1 dengan cara diinput dari stok opnam. Nah, maka nanti perhitungan labanya akan menjadi 100% gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti bisa langsung diinput di perakitan lagi ya, untuk dijadikan atau untuk menambahkan paket komputer 01 ini. Itu karena kalau misalnya itemnya ada satu saja komponen yang tidak ada stoknya, maka dia tidak bisa membuat daftar proses perakitan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau misalnya memang di toko komputernya teman-teman itu nanti ada transaksi atau ada yang ingin servis, nah, maka di sini teman-teman bisa input di penjualannya itu itemnya jasa servis. Karena tadi di awal sudah kita input ya. Untuk item jasanya ya tadinya ini ada jasa install ulang sama jasa servis. Nah, di sini contoh kita input ya jasa atau transaksi jasanya ya. Contoh di sini kita buka menu penjualan, daftar penjualan. Nah, langsung aja di sini pelanggannya, misal pelanggan A dia servis laptop misalnya. Kita pakainya item jasa. Nah, misalnya jasa servis laptop atau servis komputer misalnya. Nah, ini adalah harga yang tertera di daftar item ya. Kalau misalnya memang nanti harganya itu bisa kurang atau lebih dari harga yang ditentukan, maka bisa langsung diinput ya teman-teman, atau bisa langsung diedit di kolom harga ini. Contoh karena memang kerusakannya sudah parah dan ada mengganti beberapa item, maka di sini bisa diinput itemnya apa saja yang diganti. Atau misalnya ada item RAM-nya misalnya rusak, kemudian diganti. Nah, contoh seperti ini. Gitu. Kemudian ada lagi yang rusak, misalnya motherboardnya rusak atau power supply-nya rusak di sini. Nanti diganti misalnya. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti untuk jasa servisnya sendiri itu bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di tokonya teman-teman. Nah, kalau sudah bisa langsung disimpan di sini. Input dulu transaksinya.
Nah, contoh di sini dia servis tapi dia bawa sendiri ya. Jadi komputernya dia bawa ke toko komputer kita. Kemudian nanti setelah barang tersebut sudah diservis atau komputer tersebut sudah selesai diservis, nanti kita menghubungi dari pelanggan tersebut untuk diambil. Nah, sekalian nanti kita info untuk total notanya berapa. Setelah itu baru kita lakukan pembayaran. Ya, kalau sudah bisa langsung disimpan. Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah, contoh di sini teman-teman ingin restock item untuk barang yang menggunakan serial. Nah, jika seperti itu, teman-teman bisa buka di sini menu pembelian, kemudian daftar pembelian. Nah, sebelum itu kita buat dulu daftar suppliernya ya. Buka menu master data, daftar supplier. Nah, lalu di sini klik tambah, namanya misalnya supplier A. Nah, lalu kita klik tambah di sini, sebentar. Nah, di sini ya, buka menu pembelian, daftar pembelian, klik tambah di bagian bawah. Untuk suppliernya di sini kita kosongkan dulu, kita input itemnya dulu. Contoh di sini saya ingin restock item yang menggunakan serial. Contoh misalnya tadi laptop ya, kita beli laptop. Nah, misalnya kita beli 1 unit aja contoh ya. Nah, untuk serialnya misalnya L1345. Nah, misalnya 1 kita beli. Kemudian tadi ada Office. Ya, Microsoft Office 2019 contoh. Kita order lagi 1. Misalnya di sini kita isi ya serial numbernya. Jadi setiap item serial itu wajib diisi serial numbernya supaya nanti pada saat input penjualan juga nanti akan kita input serial mana yang akan dikeluarkan. Dan di sini misalnya Office contoh A13456. Nah, seperti ini ya. Nah, contoh satu lagi tadi Windows ya. Windows 11 Home. Nah, contoh di sini misalnya W12345. Nah, simpan. Nah, nanti seperti ini ya, teman-teman. Ini bisa disesuaikan untuk masing-masing itemnya. Kalau misalnya memang nanti teman-teman beli laptopnya 2 atau 3 atau berapapun jumlahnya, di sini harus disesuaikan data serialnya. Kalau belinya 2 berarti serialnya yang dimasukkan 2, kalau 5 berarti 5 gitu ya. Sama ya untuk item Microsoft Office dan Windows 11 Home juga sama. Nah, seperti itu. Kalau sudah bisa di input dulu pembayarannya. Kalau pembayarannya tunai bisa diisikan di sini totalnya sesuai dengan total dari transaksinya, misalnya 4.900.000 ya. Tapi kalau bayarnya kredit bisa dikosongkan di bagian tunainya. Ya, lalu disimpan. Oke, suppliernya diisi dulu ya, jangan lupa. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, seperti ini, otomatis kalau kita lihat di bagian master data daftar item, dia stoknya juga sudah bertambah ya. Untuk laptop Lenovo yang tadinya 3 menjadi 4. Nah, contoh ada yang beli item nih. Ada yang beli item laptop misalnya. Nah, kita buka menu penjualan, langsung ke daftar penjualan. Kita klik tambah, lalu pelanggannya pelanggan umum misalnya. Kode itemnya karena dia beli laptop, kita sesuaikan dengan yang dipesan. Nah, jika seperti itu karena laptop ini tadi ya adalah item serial, nah berarti di sini kita harus menginput item laptop dengan serial mana yang kita input untuk pembelian tersebut. Nah, contoh item yang keluar untuk transaksi pembelian ini adalah yang serial numbernya itu A12345. Nah, berarti bisa diklik serial numbernya, lalu klik tanda panah ke kanan. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Seperti ini ya. Lalu langsung ke bagian pembayaran di bagian bawah kanan ya. Di sini pembayarannya kita isi misalnya tunai. Nah, lalu pembayarannya misalnya debit ya atau menggunakan transfer. Kita bisa pilih di sini misalnya Bank BCA ya. Kalau sudah bisa kita klik simpan. Nah, lalu transaksinya bisa disimpan. Gitu. Setelah kita simpan transaksinya, kita cek lagi di daftar item. Nanti stok pada item Lenovo dia sudah berkurang ya. Yang tadinya 3, yang tadinya 4 menjadi 3. Oke, seperti itu ya teman-teman.
Oke, contoh ada kasus lagi nih. Misalnya tadi kita sudah input transaksi penjualan ya. Nah, lalu misalnya ada pelanggan yang ingin retur barangnya. Nah, contoh di sini kita input ya untuk transaksi returnya. Kita buka menu penjualan, lalu retur penjualan di sini ya. Kemudian kita klik tambah baru. Nah, di sini pelanggannya contoh tadi pelanggan umum ya. Nah, contoh laptop itu tadi umum, berarti kita pilihnya umum laptop. Nah, ini ya, kita pilih. Nah, contoh dia itu, oh ini serial numbernya ya. Nah, kita klik. Kemudian contoh misalnya item tersebut rusak pada saat dia buka ya. Jadi misalnya ada barang tersebut rusak atau pada saat dia gunakan, dia nyalakan pada saat pertama kali barangnya datang itu tidak berfungsi misalnya seperti itu. Nah, maka dia mau retur. Kalau seperti itu caranya seperti tadi ya. Kita buka menu penjualan, lalu pilih retur penjualan, kemudian klik tambah baru. Nah, nanti otomatis di sini teman-teman harus mengisi pelanggannya dulu. Nah, jadi pelanggan yang membeli laptop tadi siapa, input, kemudian kode itemnya masukkan tadi laptop, lalu tadi ada serial number ya atau data serialnya. Nah, ini yang di input pada saat kita menginput di daftar penjualannya atau transaksi penjualannya. Kalau sudah disimpan, ini pastikan sudah kita geser ke kanan ya, serial numbernya disimpan. Contoh dia ini mau kembalikan nih, mau dibalikin uangnya juga dikembalikan ya. Di sini tunai 5 juta. Nah, berarti kalau seperti itu bisa langsung klik simpan saja karena untuk pengembalian uangnya di sini sudah diisi di kolom tunai. Kalau sudah kita simpan, kalau sudah kita simpan, nanti untuk stoknya di daftar item dia akan bertambah lagi ya, yang laptop Lenovo ini menjadi 4. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan item yang lainnya ya, nanti juga cara returnya seperti itu. Nah, untuk retur pembelian, nah, contoh setelah kita beli dari supplier ternyata ada item yang rusak. Nah, contoh misalnya item Office ya, Microsoft Office. Nah, misalnya itu untuk boxnya patah misalnya atau boxnya rusak, ingin kita retur ke supplier tersebut. Nah, caranya kita buka menu pembelian, lalu di sini ada retur pembelian, kita klik. Nah, kita klik tambah, lalu kita sesuaikan suppliernya. Kita membeli barang tersebut itu ke supplier mana. Nah, kita pilih supplier A, lalu di sini kode itemnya misalnya Office ya. Oke, Microsoft Office. Di sini dia stoknya atau boxnya rusak misalnya. Nah, ini ingin kita kembalikan ya. Nah, ini adalah data serialnya. Nah, kalau sudah, karena transaksi pembelian yang kita input tadi dia adalah pembayarannya itu kredit, ya di sini kredit. Nah, untuk harga Microsoft Office dia sebesar 250.000. Nah, kita membayarnya masih kredit. Berarti nanti akan otomatis potong dengan hutang. Potong hutang kita ke supplier tersebut. Nah, kalau kita cek di sini tadi daftar pembelian, dia nominal transaksinya adalah 4.900.000, maka nanti nilai 4.900.000 ini dia akan dikurangi dengan 250.000. Ya, di sini kita lihat ya. Kita potong hutang lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, nanti di transaksi pembeliannya tetap masih 4.900.000 karena ini adalah transaksi pembeliannya ya, jadi dia tidak akan berubah. Nah, untuk cara melihat total tagihannya itu berubahnya di mana, teman-teman bisa buka menu pembelian, lalu pilih daftar pembayaran atau bisa juga di menu laporan hutang beredar. Ya, di sini ya, pilih suppliernya, lalu klik preview. Nah, dia otomatis akan berkurang yang tadinya 4.900.000 karena ada retur item Microsoft Office, maka akan dikurangi 250.000. Jadi sisa kreditnya atau sisa hutang kita ke supplier A tersebut adalah 4.650.000. Gitu ya. Untuk cara melakukan pembayaran hutangnya, kita buka menu pembelian, daftar pembayaran, kemudian klik tambah baru, masukkan suppliernya di sini. Nah, lalu akan tampil di sini transaksi yang belum kita bayarkan. Untuk cara bayarnya, klik koin kuning yang ada di kolom bayar, nanti otomatis jumlah bayarnya akan mengikuti ya. Nah, lalu di sini cara bayarnya apabila tunai ya,
cash atau transfer bisa pilih tunai. Ya, untuk pembayaran cek BG atau menggunakan deposit maka bisa dipilih ya sesuai dengan kebutuhan metode pembayarannya. Misal di sini kita bayarnya tunai ya dengan uang misalnya cash transfer ya Bank BCA, totalnya 4650. Nah, kalau sudah kita simpan, otomatis dia sudah membayar ya. Jadi hutang kita ke supplier tersebut sudah. Kalau kita cek lagi di bagian daftar item, untuk item Microsoft Office dia sudah berkurang ya menjadi 2. Kalau kita lihat kartu stoknya, dia awalnya itu 3, kemudian ada item perakitan dengan komputer tadi pelanggan A sisa 2, lalu ada pembelian nambah jadi 3. Nah, karena stok dari pembelian tersebut dia rusak ya boxnya, jadi kita retur ke supplier tersebut, jadi stoknya itu kembali lagi menjadi 2. Contoh lagi di sini misal untuk operasional toko ya, untuk biaya operasional toko teman-teman bisa input dari menu akuntansi. Di sini ini kita tutup dulu ya, menu akuntansi, kemudian kas keluar. Nah, ini untuk menginput operasional toko selama sebulan ya. Contoh misalnya bayar listrik ya, bayar wifi, bayar gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, untuk cara inputnya misalnya di sini ya, ke menu kas keluar, lalu klik tambah, tadi menu akuntansi, kas keluar, lalu klik tambah, nanti kan seperti ini. Nah, untuk keluar dari akun di sini misal untuk pembayaran gaji karyawan atau misalnya pembayaran internet, misalnya di sini kita bayarnya itu pakai uang cash ya, cash kecil. Misalnya di sini biaya internetnya misalnya 350.000 sebulan. Lalu di sini keterangannya internet bulan September misalnya. Nah, ini kita copy. Nah, lalu di sini kita pilih ya, untuk biaya dia angka awalannya itu 6 ya untuk biaya ya. Nah, di sini sudah diawali dengan biaya listrik, biaya sewa, biaya ATK. Nah, contoh biaya internet ya, biaya internet bulan September. Sini kita isi biaya internet. Kemudian kategori arus kas bisa dikosongkan. Untuk keterangan rinciannya kita kita paste, kita samakan dengan keterangan yang ada di atas. Nah, untuk totalnya juga harus sama ya antara jumlah yang di atas ini yang 350 dengan total yang ada di bawah 350. Nah, kalau sudah kita bisa klik simpan. Nanti untuk semua dari transaksi kas keluar itu akan tampil di laba rugi. Nah, cara melihat laba ruginya di sini kita bisa buka menu laporan, kemudian laporan keuangan, lalu laba rugi. Nah, tentukan dulu periodenya yang ingin kita cek adalah di bulan apa, contoh bulan September ya. Nah, lalu kita cetak. Nanti otomatis seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada pendapatan jual. Nah, ini ada biaya. Ini biaya ini adalah ongkir ya. Kemudian nanti sisanya itu berarti dia total pendapatan kita sebesar 7.300.000. Ya, ini karena hanya beberapa transaksi saja ya, kurang lebih 2 atau 3 transaksi tadi ya. Karena kan ada yang diretur ya, untuk laptop tadi diretur. Kemudian di sini ada harga pokok penjualannya. Ya, totalnya segini. Nah, kemudian ada pengaturan stok. Nah, pengaturan stok ini akan diambil pada saat tadi kita menyesuaikan stok ya. Contoh ada stok yang 0, kemudian karena ada pembelian komputer yang RAM 8GB tadi, maka kita harus mengisi stok ya otomatis. Karena untuk menginput perakitan dia stoknya itu harus ada pada masing-masing komponennya gitu. Ini kita input, jadi dia akan tampil di bagian pengaturan stok ya sini. Nah, kemudian untuk laba kotor, nah ini sudah dihitung ya, laba kotornya sudah otomatis. Nah, laba kotor ini selama 1 bulan nanti akan dikurangi juga biaya operasional selama 1 bulan. Nah, contoh misalnya ada biaya gaji karyawan ya, biaya bayar listrik, bayar telepon, bayar internet, dan biaya operasional yang lainnya. Maka nanti dia akan tampil di biaya ini, di bagian biaya ya. Nah, biaya internet. Nah, tadi karena kita hanya input biaya internet saja di kas keluar, nah maka yang tampil hanya biaya internet saja sebesar 350.000. Maka untuk laba ruginya di sini yang kita terima adalah 1.650.000 itu ya. Karena di sini tampilan nominalnya adalah plus ya, bukan minus, maka kita akan mendapatkan laba di sini. Tapi kalau minus di sini contoh minus 1.650.000, berarti kita itu rugi. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu tadi
cara penggunaan IPOS 5 untuk membuat operasional toko komputer jadi lebih rapi, modern, gampang dikontrol, dan mudah dievaluasi. Sudah siap bawa toko komputer teman-teman ke level selanjutnya? Trigonal Software siap membantu. Cek link konsultasi di deskripsi untuk tanya lebih lanjut atau langsung pesan. Kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat kasir dan pelatihannya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.